Halo, Bapak Ibu, para lansia, dimanapun berada, Shalom, apa kabar? Semoga semua diberi kesehatan ya. Puji dan syukur bila pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali di persekutuan bulanan KUL GKI Salatiga. Semoga persekutuan sore hari ini dapat menjadikan obat kerinduan bagi kita bersama. Oleh karena hingga saat ini kita belum dapat berkumpul secara fisik, oleh karena pandemi COVID-19 belum juga berlalu, namun kita percaya, kita yakin bahwa persekutuan ini membuat kita tetap gembira, semangat, sukacita untuk memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan seperti tema yang akan disampaikan nanti oleh Ibu Helen, yaitu obat bagi lansia. Baik Bapak Ibu, para lansia dimanapun berada, sebelum acara ini kita lanjutkan, kita mohon pimpinan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, kami mengucap syukur oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan. Kami para lansia boleh bersekutu bersama di rumah kami masing-masing. Oleh karena adanya pandemi COVID-19, sampai saat ini kami belum dapat saling bertemu satu dengan yang lain. Namun kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa akan hadir menyertai kami dimanapun kami berada. Sehingga persekutuan ini dapat menjadikan kami lebih bersukacita, bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma, bersama-sama kita memuji muliakan Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya, yang semangat ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan sukacita kita mau menjawab panggilan Tuhan untuk bersekutu pada sore hari ini. Kita akan membaca dari Mazmur 100
ayat pertama sampai dengan yang kelima secara berbalas-balasan. Demikianlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bapak Ibu, Oma Opa, Tuhan itu baik. Mari kita menyanyikan PKJ 14, kunyanyikan kasih setia Tuhan. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Kututurkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Kututurkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Kututurkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Kututurkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Saudara-saudara, Tuhan yang setia mengingatkan kita akan firman-Nya. Bersama-sama kita akan membaca dari Amsal 17 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat, seperti
Bapak, Ibu, dan Saudara, apa kabar? Berharap kita semua dalam keadaan yang sehat dan juga baik. Kita bersama-sama akan mempersiapkan diri untuk bisa merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk mempersiapkan diri kita. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, atas segala pengasihan-Mu yang besar dalam hidup kami, pemeliharaanmu yang sempurna. Semua hanya karena Tuhan yang baik, sehingga kami boleh dapat menikmati kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada setiap kami. Kami tahu Tuhan, Engkau mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kami. Di tengah-tengah segala pergumulan hidup, kami rindu untuk boleh disegarkan oleh firman Tuhan yang saat ini akan kami renungkan. Biar Roh Kudus tercurah bagi setiap kami yang mengikuti ibadah ini, sehingga kami boleh memahami firman Tuhan dengan hikmat Tuhan, dan kami juga dimampukan oleh Roh Kudus untuk bisa menjalani di dalam kehidupan sehari-hari. Tolonglah kami Tuhan di dalam segala keterbatasan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Opa, Oma, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema obat bagi lansia. Ya, obat bagi lansia. Ketika saya mendapatkan tema ini, saya berpikir kalau obat itu kan biasanya diberikan kepada orang yang sakit ya. Kalau orang sehat minum obat enggak? Kebiasaannya kalau orang sehat tidak minum obat. Tapi kalau orang sakit ya, itu pasti minum obat supaya apa? Supaya sembuh, supaya dia sehat kembali. Nah, pertanyaannya, Oma, Opa, Bapak, Ibu itu sakit apa? Gitu ya. Itu biasanya kalau dapat pertanyaan seperti itu kan diberikan oleh dokter ya. Ini kali ini ditanya oleh pendeta, Oma, Opa, Bapak, Ibu sakit apa? Kok butuh obat untuk para lansia gitu ya? Oh, sakit apa memangnya? Terkadang kalau saya nggak sengaja gitu ya bertemu dengan Opa, Oma di gereja ataupun di tengah jalan begitu ya, ataupun di toko-toko atau swalayan atau di pasar, lalu pasti ada saja, ya sakitnya itu sebenarnya ya sakit hati, soalnya ditolak oleh gereja gitu ya, nggak boleh ke gereja, wong kita rindu mau beribadah kok nggak boleh ke gereja tuh piye gitu ya. Nah, kalau saya dengar kata-kata itu dari Oma, Opa, sebenarnya hati saya ini ambiar ya, ambiar, karena kok bisa ngomongnya dilarang ke gereja? Pendetanya bilang nggak boleh ke gereja, dilarang kok orang tua ke gereja. Mau ke gereja kok nggak boleh gitu ya? Bukan karena itu, bukan karena hanya sekedar dilarang saja, tapi sebenarnya gereja menghimbau para lansia yang usianya sudah 60 ke atas itu untuk sementara waktu di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini untuk tidak datang ke gereja, beribadah di gereja. Kenapa? Karena usia-usia itu adalah usia-usia yang rentan, yang mudah sekali tertular COVID-19. Nah, karena gereja sangat mengasihi Opa, Oma, Bapak, Ibu sekalian, maka kami memberikan sebuah himbauan supaya tetap sehat, supaya tetap kuat di dalam Tuhan, tetap menjalankan ibadah meskipun di rumah. Makanya saat ini kita melayankan pelayanan dengan cara online gitu ya. Tidak bertemu secara fisik, tatap muka langsung, tetapi ya kita bersama-sama bisa tetap mencari Tuhan, kebenaran firman Tuhan, ya belajar tentang firman Tuhan, dan juga mengobati kerinduan kita untuk bisa bersekutu bersama-sama di dalam Tuhan. Ini jadinya bukan obat bagi lansia nih, obat kangen, obat rindu ini buat kita semua beribadah kepada Tuhan. Nah, Opa, Oma yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, coba saya membawa sesuatu nih. Ya, kalau kita lihat secara sekilas mungkin kita bisa jawab bahwa itu kan kayak obat, kayak kapsul. Betul sekali. Ini kapsul obat, tapi bukan untuk diminum ya, bukan untuk dikonsumsi, untuk kita minum atau kita makan. Ini adalah obat atau kapsul, atau lebih tepatnya di sini dikatakan altamin ya, vitamin
L itu dari love vitamin gitu ya. Yang sebenarnya setiap kapsul itu di dalamnya itu isinya adalah satu lembar kertas yang isinya adalah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan, kata-kata daripada Tuhan yang bisa mengobati ya, yang bisa mengobati luka hati, sakit hati, kepahitan, yang bisa mengobati keputusasaan, lalu diberikan pengharapan oleh firman Tuhan, dan kasih Tuhan juga pasti akan memberikan sebuah penghiburan bagi kita semua. Dan sebenarnya ini adalah obat paling manjur ya, seperti tadi nyanyian kita ya, yang mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Dalam Amsal 17 ayat 22 itu juga disebutkan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang ya. Dimana dalam Amsal ini diperlihatkan bahwa sebenarnya firman Tuhan juga tahu bahwa obat yang paling manjur dari segala obat yang ada begitu ya adalah hati ya, hati yang bergembira, yang membawa semangat, yang membawa pengharapan ya, yang beriman, itulah yang akan memberikan sebuah obat yang membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Saya pernah bertemu dengan orang sakit ya, ketika saya jenguk mengatakan sakitnya apa, ini cerita panjang lebar, lalu saya lihat, tapi saya tahu kok Tuhan pasti sembuhin saya. Dia punya semangat yang besar, dia bilang kata dokter harus begini, saya harus mengikuti apa yang dikatakan, yang disarankan oleh dokter, saya harus berusaha, pasti saya sembuh. Dan sampai beberapa waktu kemudian ketika saya tanya kabar lagi, bagaimana kabarnya, sudah lebih baik, sampai akhirnya dia sembuh. Wah, hatinya itu semangat sekali untuk sembuh, walaupun dia tahu tubuhnya itu sedang sakit ya, tapi hatinya, semangatnya besar sehingga dia akhirnya sembuh. Tapi saya juga pernah menjenguk orang-orang sakit yang ketika kita tanya sakit apa, dia cerita panjang lebar. Ternyata orang ini sakitnya cukup parah gitu ya, cukup kritis. Saya bilang, lalu bagaimana? Kita doakan ya, harus tetap semangat, kita usahakan yang terbaik. Tapi orang ini merasa kayaknya gak mungkin. Dokter aja udah bilang kayaknya tinggal sebentar lagi, ya udahlah, gak usah minum obat, gak usah datang ke dokter lagi, gak usah periksa lagi. Udah gak mungkin lah, udah pasti sebentar lagi waktunya. Dia sudah menyerah sebelum berusaha, dia sudah menyerah sebelum berjuang, sampai akhirnya dia meninggal. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini memperlihatkan kepada kita hati yang gembira itu punya power ya, punya kekuatan yang besar untuk bisa menyembuhkan diri kita. Ya mungkin bukan dari sakit penyakit kita, tapi paling tidak semangat hidup kita untuk tetap optimis dengan apa yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita. Kita melihat bahwa hati yang gembira itu adalah obat ya, itu benar. Kalau di dalam dunia kesehatan, kita secara tubuh ini punya yang namanya hormon endorfin. Nah, kalau hormon endorfin itu meningkat, tambah banyak ya diproduksi oleh tubuh kita, dengan otomatis kita akan menjadi lebih antusias ya, lebih semangat, lebih positive thinking gitu ya, lebih berpikir segala sesuatu yang positif, kita lebih besar pengharapannya. Tapi kalau hormon endorfin itu semakin mengecil, berkurang dan sedikit, nah itu akan membuat kita menjadi lepas, lalu kita tidak bersemangat, bahkan sampai akhirnya kita berputus asa. Sebenarnya Tuhan sudah menciptakan tubuh kita ini dengan cara yang luar biasa, sehingga firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat. Kalau hati kita itu penuh dengan kebahagiaan, kegembiraan, ini secara ilmu kesehatan bilang hormon endorfinnya meningkat ya, semakin baik, maka kita juga akan hidupnya menjadi lebih baik. Positive thinking untuk segala hal yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ada yang mengatakan bahwa kesehatan kita ini bukan hanya terlihat dari tubuh secara fisik ya, secara tubuh kita, jasmani kita itu sehat. Ya, sehat, tapi belum tentu pikiran kita sehat.
makanya sekarang ada yang namanya istilah kita harus jaga kesehatan mental, begitu ya. Jangan cuma jaga kesehatan tubuh jasmani saja, tapi mentalnya, jiwanya, pikirannya juga harus dijaga supaya tetap sehat. Bukan hanya sekedar itu, sehat spiritualitas juga itu penting untuk bisa dijaga. Nah, karena ini adalah sebuah bagian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Ya, kalau kita mau sehat seutuhnya, ya sehat tubuh jasmani, sehat juga pikiran, jiwa, mental, dan juga sehat secara spiritualitas. Nah, opa-oma yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kalau salah satunya sakit? Tubuhnya sehat ya, tapi pikirannya tidak sehat atau kurang sehat sehingga dia terganggu. Ini salah satu contohnya adalah orang yang depresi. Ya, dia mungkin ada tekanan hidup, beban berat yang terlalu berat, dipikirin terus, stres sampai stresnya tingkatannya lebih tinggi sampai akhirnya dia depresi. Nah, ini namanya kesehatan mentalnya terganggu dan akhirnya itu mengganggu juga kesehatan tubuhnya dan juga mungkin mempengaruhi kesehatan spiritualitasnya. Sehingga kita harus betul-betul menjaga ya, sehat jasmani, sehat rohani, dan juga sehat secara kejiwaan atau mental kita. Karena saudara, saya pernah bertemu dengan seorang yang mengatakan, saya tuh aneh loh sakitnya. Kenapa Pak? Iya, soalnya saya ke dokter, terus katanya ini kayaknya bukan mah. Coba nanti dicek lagi. Terus dia pergi lagi ke dokter, kayaknya ini bukan jantung. Kayaknya sampai akhirnya berkali-kali dia ke dokter ya. Dengan dokter yang pertama, terus balik lagi, terus katanya dipindahkan ke dokter yang lain, coba konsul sama dokter ini, dia coba bercoba sampai akhirnya dokter yang terakhir mengatakan ini kayaknya bukan tubuh kamu yang sakit, tapi kayaknya kamu punya beban pikiran yang begitu berat sehingga itu berefek dengan tubuh kamu. Sampai akhirnya dokter itu mengatakan, oke, sekarang saya mau usulkan kamu ya untuk pergi ke dokter, ke psikolog katanya ya, pergi ke psikolog, lalu dia ke psikolog, terus akhirnya psikolog itu bilang kayaknya kamu perlu ke psikiater. Nah saudara, ini memberikan pengertian kepada kita bahwa oh kadang-kadang ada juga masalah beban hidup yang kadang-kadang membuat mental kita itu menjadi tidak sehat sampai akhirnya itu berdampak dengan kondisi tubuh kita. Kalau dokter lihat cek secara tubuh kita sih sehat ya, tapi ternyata kita mengeluh kayaknya suka pusing, suka mual, suka begini begitu. Oh, itu bukan karena tubuh kamu yang sedang sakit, tapi pikiran kamu, beban hidup kamu yang belum bisa kamu manage ya, tata dengan baik, sehingga itu menimbulkan sebuah respon dari tubuh untuk memberikan sinyal-sinyal bahwa kita dalam keadaan yang tidak baik. Nah, opa-oma yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Amsal 4 ayat 23 mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita belajar untuk bisa menjaga hati. Kan ada lagunya ya. Oh, bukan yang itu ya, tapi bisa juga loh. Ayat ini dinyanyikan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan, begitu ya. Apa yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita diajarkan oleh firman Tuhan untuk menjaga hati, karena hati-hati dengan hati. Karena hati kita itu segala sesuatu bisa terlihat dari perkataan, dari pikiran dan juga perbuatan kita. Kalau hati kita ini cerah, ceria gitu ya, gembira, maka itu yang terlihat dari physically, penampilan kita ataupun cara kita bersikap, cara kita berbicara. Tapi kalau hati kita sedang dirundung kesedihan ya, ketakutan, itu pun juga dapat terlihat dari sikap tubuh kita untuk bisa menampilkan apa yang ada di dalam hati kita. Firman Tuhan mengingatkan jagalah hati kita, karena hati itu adalah pusat segala sesuatu. Ya, kalau kita mau apa yang keluar dari diri kita itu segala sesuatu yang baik, maka kita harus mengisi hati kita dengan hal-hal yang positif, dengan firman Tuhan, dengan pemikiran-pemikiran yang benar, dengan hikmat yang daripada Tuhan, supaya apa yang kita lakukan di dalam keseharian kita itu juga boleh berbuahkan segala sesuatu yang
baik. Bahkan Rasul Paulus selalu mengingatkan kepada jemaat di Filipi, ya, Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara, lagi-lagi bersukacita yang berhubungan dengan hati, dengan kegembiraan. Betapa berkali-kali ya firman Tuhan mengingatkan kita, bersukacitalah, bergembiralah. Hati kita itu menentukan kehidupan kita. Kalau kita bersukacita, maka itu juga yang terlihat di dalam keseharian kita. Kenapa sih Rasul Paulus memberikan sebuah perintah kepada rekan-rekan sekerjanya, para penginjil itu juga untuk bersukacita senantiasa apapun yang terjadi? Apakah mereka sedang tidak bersukacita? Ya, betul. Mereka sedang tidak bersukacita. Mereka mau mengajarkan Injil kepada banyak orang, tapi ditentang, ya. Ditentang. Mereka harus menghadapi penderitaan karena pewartaan Yesus Kristus. Bahkan Rasul Paulus ketika menasehatkan itu kepada jemaat di Filipi dan rekan-rekan sekerjanya di Filipi, dia pun sedang dalam keadaan yang tidak baik. Dia tidak sedang dalam keadaan senang-senang, bebas, merdeka. Tapi dia menuliskan surat pastoral ini di dalam penjara. Kita bisa membayangkan dia di penjara bukan karena melakukan sebuah tindakan pembunuhan atau suatu hal yang tidak baik. Tapi dia di penjara karena dia mewartakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Sesuatu hal yang baik tetapi berdampak negatif dalam tubuhnya. Dia dikurung, dikekang. Tapi dia mengatakan, aku tidak merasa dikekang. Kenapa? Sebab Kristus ada bersama denganku. Sebab Kristus memberikan sukacita bagiku untuk terus mewartakan Injil. Sehingga dia mengatakan kepada banyak orang di luar penjara untuk tetap setia, tetap bersukacita apapun yang mereka hadapi. Semenderita apapun, seberat apapun pergumulan mereka, bersukacitalah senantiasa. Sebab oma opa, bersukacita itu bukan karena keadaan, kata Paulus, tapi karena Tuhan yang selalu beserta dengan Paulus. Bisakah kita belajar dari apa yang disampaikan oleh Paulus, bahwa kesukacitaan kita, kegembiraan kita bukan karena keadaan kita yang sehat 100%, begitu ya, yang tidak kekurangan sedikit pun, tidak kesulitan ekonomi, yang tidak sakit sama sekali baru kita gembira, bahagia, sukacita. Tapi bagaimana kita mau belajar bahwa dalam segala keadaan, dalam keadaan sehat ataupun sakit, kita belajar untuk bersukacita, bergembira dari hati kita, ya. Kita belajar untuk bisa selalu bersukacita dalam keadaan apapun, ya. Kalau kita traveling, jalong-jalong begitu ya, jalan-jalan, sudah kangen mungkin ya opa oma untuk jalan-jalan keluar begitu ya, untuk melihat sesuatu yang berbeda. Beberapa bulan ini kita hanya di rumah saja. Apapun yang terjadi, bawalah itu sebagai sesuatu yang membuat kita bahagia, senang, bersukacita. Kita sedang jalan-jalan ataupun kita sedang di rumah saja, kita belajar untuk bisa selalu bersukacita. Dalam keadaan tidak memiliki masalah ataupun kita sedang menghadapi sebuah pergumulan yang berat, ya, kita punya pergumulan yang tentunya berbeda satu dengan yang lain. Kita punya harapan yang besar yang mungkin belum Tuhan jawab dalam setiap doa-doa kita. Marilah kita belajar untuk bisa bersukacita senantiasa di dalam kehidupan kita, membawa hidup kita menjadi lebih baik dalam keseharian kita. Sama juga mungkin dengan lagu yang biasa kita dengar kalau kita salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Kalau oma, opa, bapak, ibu sekalian menyanyikan lagu itu, kira-kira ekspresinya gimana? Senyumkah? Betul-betul menunjukkan bersukacita? Atau sebaliknya, kita nyanyikan bersukacitalah selalu, tapi mukanya menunjukkan cemberut atau bete ya, atau sedang sedih. Kayaknya kurang sesuai dengan apa yang kita pujikan. Kalau mendengar lagu itu, saya selalu merasa menjadi riang, nggak tahu kenapa begitu ya. Walaupun saya sedang
berbeban berat mungkin saat itu, tapi ketika mendengarkan lagu itu bersukacita selalu terbawa dengan irama, melodi, dengan kata-katanya dan mengingatkan saya bahwa oh iya, kita harus selalu bersukacita. Karena ketika kita bersukacita, apapun permasalahan hidup kita, apapun beban hidup kita, itu akan menjadi lebih ringan ketika kita bersukacita dan mengandalkan Tuhan untuk menghadapinya. Obat bagi lansia adalah bersukacita di dalam Tuhan. Karena Tuhan beserta dengan kita. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari
Opa, Oma, Bapak, Ibu, kita bersama-sama menaikkan doa syafaat dan doa penutup kita. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Allah kami yang baik, sebab Engkau adalah sumber sukacita kami, yang selalu membawa dampak positif dalam hidup kami. Ketika kami mengenang Engkau, kami melihat bahwa kasih-Mu begitu besar, dan kami merasakan sukacita yang luar biasa. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengingat Engkau setiap waktu, di dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup yang kami hadapi, di dalam kebosanan menjalani hari-hari yang lebih banyak di rumah daripada biasanya. Biar Tuhan memberikan sukacita di hati kami, untuk setiap pagi bangun dengan kegembiraan yang baru, untuk bisa menjalani hidup yang masih Tuhan karuniakan kepada kami. Ajar kami juga boleh berbagi sukacita, kegembiraan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami, keluarga kami yang di dekat kami ataupun jauh daripada kami. Biar kami boleh tetap di dalam pimpinan dan perlindungan Tuhan saja. Bapak yang Maha Kasih, secara khusus kami mau berdoa bagi para lansia GKI Salatiga dimanapun mereka berada, yang mengikuti ibadah pada kesempatan kali ini. Biar Tuhan yang senantiasa memberkati satu persatu, Tuhan yang melindungi dari COVID-19, Tuhan yang memberikan damai sejahtera dan sukacita yang sejati yang daripada Tuhan saja. Tuhan yang mau pimpin langkah setiap para lansia untuk boleh terus melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Bapak yang Maha Kasih, kami juga mau berdoa untuk Komisi Usia Lanjut GKI Salatiga. Kami bersyukur Tuhan selalu membuka jalan bagi kami untuk bisa memfasilitasi para oma-opa, bapak ibu yang rindu untuk bisa beribadah dan bersekutu bersama di dalam Tuhan. Dan di dalam pelayanan online ini, biarlah ini boleh membawa sukacita bagi setiap orang yang boleh turut beribadah bersama-sama. Tuhan yang berkati setiap petugas dan orang-orang yang terlibat dalam ibadah online ini, supaya kami boleh terus melaksanakan tugas panggilan yang Tuhan percayakan kepada kami. Lindungi Tuhan dan berikanlah kesehatan yang daripadamu. Terima kasih Bapak yang Maha Kasih, kami juga tidak lupa untuk mendoakan gereja kami GKI Salatiga, biarlah rahmat dan kasih-Mu melimpah dalam kehidupan kami bersama, supaya firman Tuhan boleh terus kami siarkan, kasih Tuhan boleh terus kami nyatakan di dalam kehidupan kami bersama bergereja. Bapak, kami juga mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia di dalam segala pergumulan yang kami hadapi bersama. Biar Tuhan beserta dengan kami, menolong kami untuk bisa menyelesaikan satu persatu pergumulan-pergumulan kami bersama. Terkhusus untuk pandemi COVID-19, kami berharap semua boleh cepat berlalu. Tuhan menolong dan memberikan hikmat bagi kami semua untuk boleh menyelesaikannya bersama-sama. Inilah ungkapan syukur kami dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan kehidupan kami secara pribadi, keluarga kami, gereja kami, dan bangsa kami. Amin. Bapak Ibu, Opa Oma, kita menyatakan tekad kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita menaikkan pujian, makin serupa Yesus Tuhanku.
Bapak Ibu, para lansia yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sebelum acara persekutuan sore hari ini berakhir, perlu kami sampaikan bahwa KUL GKI Salatiga merencanakan untuk mengadakan ibadah Natal secara online pada tanggal 28 Desember 2020. Semoga kita dapat berjumpa kembali pada bulan depan di penghujung tahun dalam keadaan sehat. Jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.